Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru, mungkin itu dapatnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang Stephen Indra Wibowo. Kalau teman-teman mengikuti video saya, setidaknya sudah ada 7 video tentang Stephen Indra Wibowo. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton di playlist ini. Saya sudah membuatkannya. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe juga di channel cadangan saya. Saya sudah tulis di link deskripsi dengan nama akun Luis Apologis. Nah, seandainya ada sesuatu dengan channel ini, setidaknya sudah ada cadangan yang bisa nanti mengcover jika ada masalah di channel yang ini. Poin yang akan saya bahas pada hari ini adalah mengenai statement dari Stephen Indra Wibowo yang katanya Alkitab itu hanyalah buku panduan beli TV yang baru. Nah, mungkin udah nggak ada argumentasi yang lain sehingga dia bilang seperti itu, guys. Kita langsung aja denger videonya supaya lebih gampang untuk kita dapat mereview dan mengcounter apa yang menjadi tuduhan dari Stephen Indra Wibowo. Langsung saja, guys, nggak usah berlama-lama lagi. Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru, mungkin itu dapatnya. Sekarang jelas ya bahwa Stephen Indra Wibowo sendiri yang mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis sendiri oleh orang Kristen dan di situ isinya buku panduan untuk beli TV baru. TV yang baru kita dapat buku panduan seperti itu. Benarkah seperti itu? Ya jelas enggak dong, guys. Nuduh tuh Mbok Yo yang cerdas sedikit. Masa dituduhnya dengan dibandingkan buku panduan TV baru? Dari kecil juga saya baca Alkitab nggak pernah ketemu cara mematikan TV yang benar. Cara menghidupkan TV yang benar nggak pernah ketemu dalam Alkitab. Kalau kita lihat aja ya, sebenarnya ini gampang sekali di counter apalagi sama anak TK, anak balita, anak sekolah minggu. Zamannya Alkitab ini tulis pun belum ada televisi. Masa sejarahnya ngaco banget. Kalau Alkitab sebagai tutorial memperbaiki atau merawat keledai, mungkin ya masih masuk akal lah. Ini dibandingkan dengan TV yang bahkan pada zaman Tuhan Yesus sendiri belum ada. Yang kedua, teman-teman Stephen Indra Wibowo sendiri itu mencari nubuatan di dalam Alkitab. Nubuatan tentang siapa ya? Tentunya nubuatan tentang Nabi Anda. Lah ngapain Nabi Anda dicari di buku panduan TV baru? Kalau memang itu buku panduan membeli TV baru. Tolonglah kompak dikit lah Anda dengan teman-teman Anda. Suka cari nubuatan Nabi dalam Alkitab, kok dihina Alkitab katanya buku panduan beli TV baru. Yang lebih sadis lagi, Anda cari makan dan teman-teman Anda cari makan dari buku panduan beli TV baru ini, dari Alkitab yang Anda jelek-jelekkan terus. Nah, dengan menjelekkan kan dapat makan dari situ. Tapi kok masih bisa dengan pedenya mengatakan Alkitab itu adalah buku panduan beli TV baru. Asalkan Anda tahu saja ya bahwa isi dan sejarah dalam Alkitab ini adalah yang paling detail dari semua buku dan kitab yang pernah ada di dunia ini. Bahkan kisah dari Adam, Hawa, sejarah Daud, sejarah Isa Al-Masih atau Yesus itu sendiri, bahkan sampai nanti akhir zaman sudah tercatat di dalam Alkitab kami. Yang jelas ini lebih lengkap dari kitab manapun. Tidak mungkin kitab ini disebut sebagai buku panduan membeli TV baru. Mari saya akan menunjukkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kitab ini luar biasa, bahwa Alkitab kami Alkitab yang paling unggul dari segala kitab yang pernah ada di dunia ini. Saya akan menunjukkannya, guys. Di dalam kitab kami, dalam Alkitab jelas ada hukum Taurat yang tidak sekedar menjadi panduan untuk membeli TV baru, tetapi panduan untuk hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Apa itu 10 hukum Taurat? Dan 10 hukum Taurat ini hanya tertulis di dalam kitab kami. Bahkan ada kitab yang dari luar Israel yang ngaku-ngakunya menyempurnakan Alkitab, tapi toh nyatanya tidak ada hukum Taurat di dalamnya. Ada 10, setidaknya saya akan membahas ke-10-nya.
Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada Allah lain. Allah Yahweh saja, Adonai saja yang boleh kita sembah. Yesus Kristus saja yang adalah Allah menjadi manusia itu yang boleh kita sembah. Dan kalau ada yang mengaku Allah dari tempat lain, ya jelas itu salah dan keliru. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya tidak boleh seenak-enaknya bersumpah atas nama Tuhan tapi tidak ditepati. Pejabat-pejabat kan banyak ya yang bersumpah di atas Alkitab, bersumpah di atas kitab sucinya. Tiba-tiba ujung-ujungnya mereka korupsi, menipu rakyat dan lain-lain. Nah, itu namanya memakai nama Tuhan sembarangan dan itu dilarang. Dan hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat untuk kita mengingat waktu-waktu beribadah kita kepada Tuhan. Dan 4 ini adalah hukum yang menunjukkan kita mengasihi Tuhan kita. Masa ini buku panduan beli TV baru? Ya kan enggak banget gitu loh. Ini jelas membawa kita kepada hidup yang benar. Ini mengatur kasih kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya untuk hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 ini mengatur untuk kita mengasihi orang lain. Contohnya, hormatilah ayahmu dan ibumu, di mana Tuhan menginginkan kita menghormati orang tua kita, bukan justru melawan orang tua kita. Dan hukum Taurat yang ke-6 misalnya, jangan membunuh. Tentunya kita tidak boleh membunuh orang lain. Dengan dasar apapun, alasan apapun, tidak boleh kita membunuh orang lain. Dan juga hukum selanjutnya, jangan berzina. Kalau punya pasangan ya jangan berzina, punya satu saja. Tidak boleh punya 2, 3, 4 dan lain-lain. Itu sudah berzina. Apalagi merebut lelaki orang lain, merebut istri orang lain dan lain-lain, yang banyak hal lah. Itu jelas nggak boleh. Dan juga tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri TV, tidak boleh mencuri nubuatan orang dalam Alkitab orang lain, ya kan? Orang Kristen kan nggak pernah ya curi-curi nubuatan dari kitab sebelah. Tapi kalau Stephen kan suka curi-curi dari kitab kami kan, ya curi nubuatan. Nah, ini nggak boleh, jangan mencuri. Dan selanjutnya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan fitnah orang lain. Nggak boleh bilang fitnah-fitnah orang lain. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu dan lain-lain. Dari 10 hukum ini jelaslah bahwa ini mengatur hidup kita kepada Tuhan dan hidup kita bersosial dengan sesama. Dengan ada ikatan 10 Taurat ini, jelas kita bisa menjadi orang yang baik di mata orang lain dan benar di mata Tuhan. Tetapi Alkitab benar-benar buku panduan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Selain itu, kitab yang paling lengkap tentang silsilah para nabi, silsilah tentang Yesus Kristus, ya hanya di dalam Alkitab kami. Di tempat lain gak ada, guys. Contohnya ya dari Adam. Dari Adam sendiri kita tahu bahwa keturunan Adam di situ ada Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusalah, Lamek, dan kemudian adalah Noah. Ada Nuh. Pada zaman Nuh inilah ada air bah, dan kemudian setelah air bah kering, selamatlah anak-anaknya ya. Ada Sem, Ham, dan Yafet, dan dari keturunan Sem inilah kemudian nanti muncul beranak cucu, kemudian ada namanya Terah. Nah, Terah inilah papa dari Abraham. Kemudian Abraham adalah anak bernama Ishak, bukan Ismail ya guys. Ismail dia tidak masuk dalam garis keturunan perjanjian ya. Kemudian Ishak, Yakub, Yehuda dan lain-lain sampai akhirnya muncullah King David atau Daud. Kemudian dari Daud ini memiliki 2 keturunan yang menjadi silsilah dari Yesus Kristus, yaitu keturunan dari Nathan dan yang kedua keturunan dari Salomo. Kemudian dari Nathan ini beranak cucu hingga akhirnya melahirkan seorang perempuan yang bernama Maria. Dan dari Salomo ini beranak cucu kemudian lahirlah keturunan yang bernama Yusuf. Dan Yusuf dengan Maria ini pada akhirnya nanti menikah. Inilah yang menjadi garis keturunan dari Yesus Kristus. Sekalipun Yesus Kristus bukan anak kandung dari Yusuf, tetapi secara status dia menjadi anak Yusuf karena Yusuf menikah dengan Maria.
Dan tetaplah Yesus ini menjadi keturunan dari Raja Daud sesuai dengan nubuatan. Dan ini jelas tertulis. Dan ini jelas ada di dalam Alkitab. Masa yang seperti ini dibilang sebagai buku panduan Beli TV baru? Jadi ya mohon dengan Stephen Indrawibowo, kalau nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab, keep silent. Diem aja. Nggak usah banyak bicara, ntar salah gitu. Dan saya posisinya di sini hanya meluruskan saja tuduhan Anda yang tidak berdasar itu. Sekarang saya kasih pertanyaan sajalah untuk Pak Stephen Indrawibowo. Siapa kakek Daud menurut Anda dengan bukti dari kitab Anda? Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah ketemu, silahkan tulis dalam kolom komentar. Tapi tidak boleh ambil dari Alkitab kami. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan membuktikan bahwa ternyata Alkitab lebih luar biasa dari kitab manapun. Dan Alkitab ternyata tidak sekedar buku panduan ketika kita membeli TV baru, kasih nyala TV, kasih mati TV. Tidak hanya sekedar itu, tapi kitab kita adalah kitab luar biasa yang membawa kita, memandu hidup kita untuk hidup benar di hadapan Allah, mengasihi Tuhan, dan kita bisa mengasihi sesama dengan hidup moral yang baik. Tidak hanya itu, Alkitab juga menjadi buku panduan kita untuk kita bisa sampai kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.